Dharmadhatu, Dharmadhatu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan. Baik, sebelum acara ini dimulai, sekali lagi kami informasikan kepada para umat yang masih berada di luar, diinformasikan bahwa Dhammasala Anggrek masih cukup bisa menampung. Jadi kami persilakan Bapak Ibu menuju ke ruang Dhammasala Anggrek. Terima kasih. Baik, untuk memulai upacara ini, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Romo Piawadi. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kepada Bapak Ibu dan segenap hadirin sekalian yang berbahagia, Biku Sangga telah hadir bersama-sama kita semua. Sebagai bentuk penghormatan kepada Biku Sangga, marilah bersama-sama kita bernamaskara sebanyak 3 kali. Kita duduk bersimpuh lutut dan bersikap anjali. Okasa Wandami Bhante. Untuk selanjutnya, mengawali rangkaian puja perayaan Waisak 2570 Buddhist Era tahun 2026 Friendship Garden atau Kebun Persahabatan Purwakarta, kami persilahkan dengan penuh rasa hormat kepada Biku Sangga untuk melakukan penyalaan lilin pancawarna dan juga dupa. Kepada Biku Sangga, kami persilahkan. Para Buddha yang sedang musyawarah, awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Wajradupe Ahu. Kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Biku Kamsai Sumano Mahatera yang telah melakukan penyulutan lilin pancawarna dan pemasangan dupa. Upasaka Upasika yang budiman dan segenap hadirin sekalian yang berbahagia, marilah bersama-sama kita memberikan penghormatan kepada Sang Tiratana dengan memanjatkan nama Karagata secara terpimpin. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Sawakato bhagavata dhammo.
Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamam hakomayang bagawantang saranang gata. Iyono bagawasataya saca mayang bagawato dhammang rocema. Imehi sakare hitang bagawantang sasadhamang. Sasawaka sanghang api pujayama. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, selanjutnya kita akan memohon tuntunan Tisarana Pancasila kepada Bhikkhu Sangga. Okasa ahang bante tisaranena sadi Pancasilang dhammang yajami anugahang katwa sila detame bante dutyampi okasa ahang bante tisaranena sadi Pancasilang dhammang yajami anugahang katwa sila detame bante atiampi okasa ahang bante tisaranena sadi Pancasila dhammang yajami anugahang katwa sila detame bante. Yamahang vadami tang vadetha Amabante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami
Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana khamanang paripurnang. Amabante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinandana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumithancara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawadang weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Suramera jamacapamandatanang weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapahamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani pancasikkhapadani silena sukhatingganti silena bhoga sampadang. Silena niputingganti tasma sirang visotanye. Amamante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan melakukan permohonan pembacaan parita perlindungan kepada Biku Sangga. Kembali dengan bersikap anjali, kita bacakan Aradana Parita secara bersama-sama. Andamayang Parita Radhana Karomasi Wipati Pati Bahaya Sampati Sidia Sabaduka Winasaya Paritang Bruta Manggala Wipati Pati Bahaya Sabasapati Sidia Sabamaya Winasaya Paritang Bruta
manggala wipatipa tibaya sabasapati sidia sabaroga winasaya paritang prutamanggala. Manta Cakkawaresu Atra Kathantu Dewata Sadamang Muni Rajasang Sunantu Sanggamu Kadang Sakhe kame dakrupe kili sikarakate dan takrike wimane diperate dakame taruwana kahane ke hawatum dikete umadayantu dewa Kala wisame jakakan tambanakan Hanta santikeyang Muni warawacanang santawome tunantu Amatawana kalo agam patantan Dhammacawana kalo agam badantan Dhammacawana kalo ayam badantan Damayang mudasa bhagavato pupathakana makarang karoma se Namo Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sewana cabaranang Bandhitanan ca sewana Puja ca pujaniyana Etam manggalamuttamang Patirupane sawasoja Bumbe jakata punyata Atta samma panidhinca etam manggalamuttamang Ahusacan jasi panca winayo ca susikito Supasita caya waca etam manggalamuttamang Mata pitu upadhana Bunta dara sasanggaho Anakula jagamanta Etam manggalamuttamang Galango Raja
าตกานันจะสังฆโหอานาวัชชานิกัมมานิเอตัมมังกลมุตตมังอารติวิรติปาปามัจจปานาจะสัจจโมอาปามาโดจะธัมเมสุเอตัมมังกลมุตตมังกาลโหจานิวาโตจะสันโดทิจักตัญยุตากาเลนะธัมมัสสาวนังเอตัมมังกลมุตตมังขันติจัสโสจัสสัตตาสัมมานานันจะดัสสนังกาเลนะธัมมัสสะกัจฉาเอตัมมังกลมุตตมังตาโมจะพระมจริยัญจะอริยสัจจานาดัสสนังนิพพานาสัจจิกิริยาจาเอตัมมังกลมุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตตังยัสสะนะกัปปติอาโศกังวิรชังเกมังเอตัมมังกลมุตตมังเอตานิสานิกัตตวานาสัพพัทธมะปาราชิตาสัพพัทธโสทิงกัจฉันติตันเตสัมมังกลมุตตมันติยังกิจจิวิทังอิทวาอุรังวาสาเกสุวายังรัตนังบานิตังนาโนสัมมังอนิกาเตนะอิหัมปิพุทเทรัตนังบานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัฏิโหตุกายังวิรากังอมตังบานิตังยาดาชักกะสักกยมุนิสมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสมาธิกินจิอิดัมมิธัมเมรัตนังบานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัฏิโหตุยามบุทธาเสโทปาริวันนายิสุจิงสามาธิมานัตตาริกัญญามะโหสามาธินาเตนะสัมโมนะวิจติอิดัมมิธัมเมรัตนังบานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัฏิโหตุเยปุคลาอัฏฐสัตตังปัสสัทธาจาตาริเอตานิยุกานิโหนติเตดังขินยาสุกาตัสสะสาวกาเอเตสุดินนานิมหาบัลลานิอิดัมบิสังเขรัตนังบานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัฏิโหตุเยสุปายุตตมานาสาดัมเหนะนิกามิโนโกตามาสาสนัมหิเตปฏิปัตตามาตังวิกายหาลาธามุทานิบุติงพุจจมานาอิดัมบิสังเขรัตนังบานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัฏิโหตุขีนังบุรานังนวังนาทิสัมภวังเวรตจิตายาติเกภวะสมิงเตขินาบิชาเวรุหิชันดาเนปันตินิรายาทายัมบานิโปเอดัมบิสังเขรัตนังบานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัฏิโหตุบาหุงสหัสสัมภิเนเมตัสสาวุทันดังทิเมฆารังอุนิดาโคลาสเสนามาลานานาดิธรรมนาวิธินาชิตวามุนินโนตันเตจะสาภวตุเตชยมังอลานิมาราติเรกามพิโยชิตาสัพพะราติงโกรัมบานาลาวะกามะกามทานยังขังขันเดสุดานาวิธินาชิตวามุนิ
สาภวันตุเตชัยมังกาลานิยาลาหิริงขจวรังอดิมันนาภูตังนาวังกิจังกัมมัสสนิวาสุดารุนันดังเมตตามบุเสกวิทินาจิตตวามุนินโดตันเนจัสสาภวันตุเตชัยมังกาลานิโหคิตาคาธรรมติหานาสุดารุนันดังนาวานิโยจันนปัฏฐังกุลิมาลาวันดังอินเทปิสังกตมโนชิตวามุนินโดตันเตจัสสาภวันตุเตชัยมังกาลานิกาตวานากาธรรมุนาลังอิวะคามินิยาจินจายโดภวจนังจายกายมันเชสันเนนะโสภวิทินาจิตตวามุนินโนดันเนจัสสาภวันตุเตชัยมังกาลานิสัจจังวิหายมติสัตตะกวานเกตุงวานามิโรพิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปเดปชาริโตจิตตวามุนินโนดันเดจัสสาภวันตุเตชัยมังกาลานินันโดปานันตพุทธกังเวพุทธังมหิเทบุญเตนะเทระพุทธเกนะนะมาปะยันโตเห็นโทปะเทสเวทินาชิตวามุนินโดทันเตจัสสาภวันตุเตชัยมังกาลานิโดกาเดเกพุทธเกนะสุดันทหันทังพระมังวิสุทธิเมธิภคาวิธานาญาณกาเดนะเวทินาชิตตวามุนินโดตันเตจัสสาภวันตุเตชัยมังกาลานิเอตาภิพุทธชัยมังกาลาอัฏฐกาถาโยวาชโนดินดินเนสารเตมตันเดหิตวานะเนกเววิธานิจุปะนวานิโมกขังสุขังอธิคามยนะโรสะปัญโยพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังเป็นนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหสัทธามาคันธานุภาเวนะตกาตยานุภาเวนะทินนาสาวกานุภาเวนะตาเปเตโลกาสาเปเตพยาสาเปเตอันตรายาสาเปเตอุปาณวาสาเปเตโดนิเมตตาสาเปเตอวมังกาลาวินาสันตุอายุวาทโกนวาทโกสิริวาทโกยัสสวาทโกพลวาทโกนวาทโกสุภวาทโกตุสัพพดาตุกาโลกพยาเวลาโสกาสัตตุจุปะนวาอเนกาอันตร
สาชัยสิทธิธานังลาภังโสติภะคะยังสุขังบาลังสิริอายุจาวันโนจะโภคังโอเทจยสวะสัตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลังกันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลังกันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลังกันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเต สาธุสาธุสาธุ Setelah Biku Sangga membacakan parita-parita pemberkahan untuk kita semua, selanjutnya Bapak Ibu dan segenap hadirin sekalian yang penuh dengan sukacita untuk memaknai lebih baik lagi tentang perayaan atau peringatan Trisuci Waisak. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama membacakan terjemahan daripada Wisaka Punyami Pujagata. Bapak Ibu bisa membuka pada kertas acara masing-masing yang sudah terdapat teks daripada terjemahan Wisaka Punyami Pujagata. Dengan penuh penghormatan, dengan penuh perenungan dan pemahaman yang baik, kita akan membacakan secara bersama-sama Wisaka Punyami Pujagata dalam bahasa Indonesia. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kami berlindung kepada Sang Bagawa, Sang Bagawa, Guru junjungan kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Sang Bagawa telah lahir di tengah-tengah umat manusia, di suku Sakya, di negara Madhya, di keluarga kesatria Gotama. Beliau putra Raja Sakya, meninggalkan keduniawian, mencapai penerangan sempurna di antara para dewa, Mara dan Brahma, di antara para samana, Brahmana, manusia dan dewa, penerang sempurna yang tiada diragukan lagi. Demikianlah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan sang pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan. Dhamma Sang Bagawa telah sempurna dibabarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak baik, Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus, Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak benar, Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak pantas. Mereka merupakan 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sang
yang patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Buddha rupa ini telah dibangun oleh umat Buddha untuk mengingat keluhuran Sang Buddha. Timbullah keyakinan, timbullah perenungan. Saat ini kami semua berkumpul di sini pada saat purnama di bulan Waisak, saat kelahiran, saat penerangan sempurna, dan saat parinibbana Sang Buddha. Dengan amisa puja ini, lilin, dupa, dan bunga, ku persembahkan puja dengan sepenuh hati, mengingat keluhuran Sang Buddha kepada Sang Buddha yang walaupun telah lama parinibbana, semoga kebajikan beliau yang abadi menerima puja kami ini demi kebahagiaan, demi manfaat dan kesejahteraan kami semua untuk selama-lamanya. Baiklah, setelah pembacaan terjemahan daripada Wisaka Punyami Pujagata, maka selanjutnya kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan khotbah atau wejangan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Kamsai Sumano Mahatera. Sebelum beliau menyampaikan Dhamma Desana, mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian, kembali kita merangkapkan kedua tangan di depan dada, kita bersikap anjali. Kita akan membacakan Aradhana Dhamma Desana, baik itu wacana Pali maupun terjemahannya, dilakukan secara bersama-sama. Andamayang Dhamma Desana Radhanang Karomase Brahma Jaloka Dipati Sahampati Katan Jalian Diwara Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatiga Dese Tudama Anuga Pimang Pajak Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkapkan kedua tangannya, beranjali dan memohon. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Asevana cakarana pandita nanja sevana. Puja japu saniyana etamang karamuttamanti imassa dhamma pariyayasa sakacang dhammo sotappoti. Kepada Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, saya hormati kepada Romo Pandita, Upasika-upasika, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik hari ini,
melakukan tambahan dengan kebijaksanaan dari Dhamma, kebahagiaan dari Dhamma, ketenangan, karena hari yang bisa putar hidup adalah hari Dhamma, karena Dhamma itu adalah roda Dhamma putar satu persatu. Satu adalah putar perbuatan, putar ucapan, putar pandangan benar. Oleh karena itu kita mengingat bahwa Sang Buddha dialah salah satu di dunia yang berbuat orang sekian bahagia tanpa menderita sedikit pun. Seperti kalau beliau sebagai dokter yang paling sembuhkan penyakit yang tidak kembali lagi. Kalau dokter umum sakit mungkin bisa balik lagi. Tetapi Sang Buddha sebagai dokter, sakit orang tidak sakit ulang. Misalnya kalau sakit tua, banyak dokter bilang tidak ada obat. Sang Buddha ada obat. Kalau sakit badan jasmani, sampai ke batin pun Sang Buddha bilang ada obat. Nanti tidak bisa sakit kedua kali. Tidak mungkin sakit lahir pun tidak punya. Kalau kita hitung di dunia, sebenarnya kita lahir juga nangis, mati juga bikin orang nangis. Betul nggak? Sudah nangis nggak cukup, ajak orang nangis lagi. Menderita nggak cukup, sudah mati, ajak orang masih hidup sedih juga. Gimana kalau kita kenapa pamit bye-bye, lalu tunduk bergembira? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Udahlah saya mau mati, dadah. Saudara bilang, semoga bahagia, kami semua turut bergembira. Gila nggak sih kita? Itulah kan namanya keduniawian. Nah, kalau Sang Buddha tapi sungguh loh, betul tidak? Sang Buddha itu paling dokter yang paling kebencian apa? Menderita. Lalu lawan menderita sampai menderita itu tidak mau dekat. Kalau kita semakin lawan menderita, semakin kesurupan menderita. Menderita mata, menderita telinga, menderita hidung, menderita mulut. Apa yang kita punya itu benar-benar udah patok bahwa disiksa. Betul kan? Apapun yang kita nggak punya. Seperti ini, pula-pula bikin kita gila-gila dari uang, ujung-ujungnya siksa kita, bunuh kita juga, akhirnya lahir dua sakit dan mati. Kok nggak cerita uang lagi? Kok patok? Ada cerita uang lagi nggak setelah mati? Enggak. Kayaknya seperti kok kita kenapa kita tidak sumbang mata sampai nggak tidur jadi uang. Sumbang telinga sampai gimana pun juga, sampai kita rusak semua loh. Setelah dapat uang sekian, kekayaan sekian, malah diambil secara cabut nyawa. Itu kan? Cabut nyawa nggak kalau 100 tahun? Sakit yang cabut nyawa kan? Kalau di bawah 100 tahun mungkin harapan doang. Kan? Harapan. Tapi sakit lagi. Seperti orang mati suli ya, 2 kali mati benar. Kalau ajaran Sang Buddha, beliau memang melihat kita itu bukan kasihan, bukan membosankan, bosan benar. Sampai beliau, saya lah menjadi contoh membosankan ke dunia. Dengan apa? Percaya saya ada bukti perbuatan saya sesuai dengan ucapan saya. Apa itu? Saya akan melepaskan dari kemerkatan lewat fisik.
Pertama lewat fisik, betul nggak? Lewat ucapan. Sang Buddha bersabda pada waktu beliau sampaikan bahwa beliau tunjuk jalan cuma berapa jari, jadi berapa yang angkat ke atas cuma satu. Satu itu artinya apa? Saya akan melatih diri untuk lahir ini yang terakhir saja. Saya tidak lahir kembali lagi. Intinya terakhir ini yang terakhir. Lahir, tua, sakit, mati, putus hubungan. Tidak nyambung, lahir. Kenapa? Kalau lahir saya kasihan juga, saya juga menderita, ibu juga sama-sama. Saya mati, tetangga, saudara juga menangis. Nggak ada untungnya dari lahir. Nah, maka saya tidak mau lagi. Setelah itu beliau mendengar, udah kalau gitu, jalan keluarnya ada berapa sih? Jalan. Di India sampai sekarang masih ada nggak orang berdiri 12 tahun belum duduk? Ada. Kaki sampai hijau, sampai biru, bengkak, mau jadi petapa, untuk memang menderita. Betul kan? Kalau kita ini benar, dengan tidak pakai tangan. Ingat orang India. Orang India itu mereka melatih diri itu benar-benar. Kalau bertekad itu bisa seumur hidup. Bertekad melatih sesuatu. Seperti duduk, lalu dibakar, di samping itu pakai kotoran sapi dibakar, karena supaya menghangat badan hangat dan sampai kilesa itu muncul lagi. Menderita, lalu tidak ada menderita lain lagi. Masih ada sampai sekarang, lawan menderita dengan menderita. Namanya Atakriya Madhanu Yoga. Menderita. Karena berpikir menderita ada di badan. Kedua, ada juga di India masih ada foya-foya. Betul kan? Maksudnya bahagia fisik. Maaf, mungkin ada beberapa tempat yang sangkutan hubungan badan. Kenapa? Karena pikir bahagia itu menderita tidak mau dekat. Oke, katanya. Ada juga sampai sekarang juga. Kalau masuk di tempat perhatian begitu, hubungan badan. Terus, karena berpikir bahagia. Tidak ada hal yang tidak bahagia. Sampai sekarang masih ada. Itu namanya kama sukhanika yoga. Bahagia terus. Saja sebenarnya orang masih ada apa? Ingat 5 kulit beliau. Hanya wapa, hatia, mahanama, dan juga yang kelima, ajaji. Mereka itu juga percaya seperti itu sebelumnya. Belum ketemu jalan tengah, Matsima Patipata atau Mangkat 8. Belum ketemu jalan keluar dari menderita. Akhirnya kita dengar nggak bahwa memang kita tidak bersuara. Satu suara yang kencang banget putus. Satu lagi enak. Satu suara lagi dengan di tengah-tengah suaranya ya. Dari situlah Sang Buddha bersabda, kama sukhanika yoga. Bahagia fisik, batinnya tetap lalu menderita alam. Hukum alam, tahu nggak? Sering dengar hukum alam. Kita percaya hukum alam. Apa itu? Lahir akan dihukum. Tua juga akan dihukum. Sakit juga akan dihukum. Dan kematian. Kenapa kita harus cari masalah sama banyak orang kalau disebut hukum alam? Dari perbuatan masing-masing, pikiran masing-masing, dan ucapan masing-masing. Maka kalau tanya bahwa hati saya mau melaksanakan sila, saya harus minta
Sila sama Bante yang mana? Ada juga sama Bante Kamsai lah. Kenapa? Bagus. Kok minta sama Bante bagus? Karena Bante Kamsainya paling halal, Bante Kamsainya wasak lebih tinggi. Saya bilang tidak. Tidak tergantung Bante Kamsai. Tergantung sama Bante Sumano. Lagi umatnya. Tergantung pada Sumano. Ada beliau? Ada. Di mana? Tahu. Perkataan mana dengan nama? Minta pada Kamsai. Minta pada Sumano. Minta sama Paku Bisa. Tidak ada sebanyak nama kok. Artinya apa? Maksud saya cuma mau kasih tahu, Bante juga tidak minta sama siapa-siapa. Minta sama siapa aja, mau omong baik-baik, minta sama siapa mulut saya. Bertekadlah, mulut ini tidak boleh ucapan yang tidak baik dan tidak benar. Sila ada buku, nggak ada buku tidak apa-apa. Ada Bante, saya nggak ada Bante, nggak apa-apa. Sila tetap sila menjaga mulut. Berarti itu sila di dunia ini hukum alam, betul nggak? Nanti kita dengar juga jadi enak. Kenapa enak dengar? Bisa lenyapkan menderita nggak kita omongnya? Itu nak roda dhamma. Roda dhamma itu putar itu untuk putar dari menderita ke bahagia, dari ketenangan, dari kebijaksanaan. Itu namanya pintar omong. Itu kan? Pintar omong. Karena pilih dulu baru ngomong. Namanya sila. Jangan berapa orang juga bilang, waduh hoki juga. Kenapa? Saya dengar selama dari Bante Kamsai berapa lama itu, masalah udah selesai. Saya juga ingin ngomong. Kenapa? Ngomong yang lain masalah umat udah selesai. Ngomong dhamma masalah umat selesai. Kenapa begitu? Setelah mengerti enteng dalam hatinya. Karena ada buktinya. Benar nggak kita bertekad ucapan yang baik dan benar. Nanti omong sama anjing juga baik. Ngomong sama kerbau juga benar. Karena apa? Apa yang kita sampaikan tidak ada loba, tidak ada dosa, tidak ada moha. Tidak bikin kerbau tambah bodoh, tidak bikin kerbau tambah emosi, tidak bikin kerbau tambah datang. Betul kan? Nah, kita mendapatkan hati itu luar biasa. Nah, berarti ini tugas ajaran Buddha. Apa itu? Menjaga badan. Badan kita ini untuk berbuat baik. Sila itu kebiasaan dari alam manusia. Kebiasaan itu adalah tidak berbuat jahat. Itu hukum alam. Jangan kebiasaan jahat. Biasanya gimana berbuat baik? Nah, kalau sudah biasa berbuat baik, nanti kita juga tidak biasa berbuat tidak baik kan? Nah, jadi berbuat tidak baik jadi aneh buat orang sering berbuat baik. Sila itu ada di badan kita. Sila ada di ucapan kita. Samadhi dan pannya juga ada di hati kita. Sudah cukup kok. Sudah cukup. Maka kita butuhkan contoh apa? Melatih diri. Coba. Jangan kebiasaan. Apa itu? Omong yang negatif. Walaupun itu hak omong. Tapi jangan ngomong. Lebih baik jangan ngomong. Karena apa? Kalau omong itu efek sampingnya. Perbuatannya juga. Usaha sabar-sabar. Kenapa? Setiap hari sila adalah silena sukha tiyanti. Silena oha sampada. Silena nipputingyanti. Tatsama silang wisodaye. Menjaga ucapan kita bahagia sampai kesucian. Jaga terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat, Sabtu, Minggu, lanjut lagi Senin itu
sila ada putar bahagia di ucapan. Setiap kali ucapan bahagia muncul dari diri sendiri dan juga orang lain. Silena poho sampada. Setiap kali ucapan akhirnya banyak sekali dapat rezeki. Rezeki dari sila itu nggak bosan-bosan rezekinya. Kenapa begitu? Ingat nggak? Seperti kita ketemu siapa yang penting di atas gunung, lumpuh, atau orang yang benar-benar susah ketemu, susah itu minta pun lihat setan dari bahagia. Wah, bersyukur ada setan beliau hari ini. Anda ada atau enggak lihat setan aja udah bahagia. Kenapa? Lihat setan itu rasanya beliau. Ada juga umat yang masuk ke wihara putih dongko, lihat beliau coba apa cium angin. Dongko ada, pasti ada. Aduh senangnya hari ini dongko ada, kita pas datang lagi dongko ada. Kok kamu tahu? Coba cium angin. Belum lihat sila benar, lihat bungkus sila aja udah bahagia. Betul nggak? Nah, seperti orang sedang menderita kabur dari kejahatan, orang mau pukul kita atau orang mau cari kita, pas kita lari, lihat tulisan itu, pos kapolsek, tenang tidak? Mungkin tenang. Seolah kejahatan stop, kita selamat. Jadi kita jaga sila dengan baik, jaga ucapan, omong boleh, omong yang baik, berkumpul kebaikan. Setetes air lama-lama juga banyak, betul kan? Nah, kemudian kalau kita buktikan silena suka tinggi, setiap kita ucapan keluar dari hati ucapan ke orang lain bahagia, kita bahagia. Ini minta tolong kita, boleh nggak praktekkan begini supaya itu jangan salah-salah agama. Sang Buddha bersabda, silena suka tinggi. Benar nggak? Ucapan yang baik dan benar itu membawakan bahagia. Benar, perbuatan kita tidak berbuat jahat itu bahagia dan ada rezeki. Silena boka sampada. Sekaligus juga puncak baik dan buruk juga akan lempeng atau lepaskan daripada kita ini menuju sucikan hati dan pikiran. Jadi rezeki yang paling puncak adalah sucikan hati dan pikiran. Jangan ambil bentuk apapun. Nah, yang Fatih sampaikan tadi, Fatih lihat umat datang ke kebun persembahan. Ini tidak menjauh dengan bersaudara dhamma, tidak menjauh dengan umat Buddha, tidak menjauh dengan umat Sangha, bukan umat Sangha. Buddha Dhamma Sangha. Saya sebagian jadi Sangha saja. Cuma hari ini kita dijaga dilawan. Dari kemarin, tolong jaga mobil umat dengan baik. Tolong di mana dijaga ya. Terus bilang sama dapur, dapur gimana untuk melenyapkan kelaparan umat. Jangan sampai lapar, pingsan, alasannya belum makan. Kan enak hati, betul kan? Ada juga tidak mau pingsan kalau kenyang, masalah juga. Mau gimana? Saya juga bingung. Bisa pingsan, mau bermacam-macam. Makanan masih utuh tahu. Tadi pantai ke sana, mau bersih makanannya masih untuk 200 orang masih ada. Padahal sudah makan ribuan orang. Apakah makanan itu tumbuh sendiri atau tidak? Masih utuh, percaya Bante, selesai ini mau makan lagi 200 orang, masih bisa. Tadi saya pikir, jangan-jangan ada dewa masak tambah-tambahan ini. Karena katanya yang cuci dari pagi sampai sekarang berarti udah banyak kosong. Tetapi di tempat meja, bukan, kok penuh, kok masih penuh? Ini dari siapa? Saya tidak tahu. Atau makanan bertambah-tambah. Ya ada begitu juga rezeki. Jadi berarti nggak berkhawatir.
Coba aja keluarga datang, tambah lagi. Hari ini mungkin 1.000-2.000 orang. Besok tambah lagi 2.000. Saya akan masak lagi 500. Udah orang 3.000 makan. Mana tahu ditambah sendiri. Ya kan? Dibuktikan lah si Lena suka tinggi. Si Lena fokus sampai dah. Si Lena dibuktikan. Tak sama silang. Iso tadi. Bahagia itu ketika kenyang jadi makin sedikit. Betul kan? Mata juga kenyang, kuping juga kenyang. Nah, jadi sekarang kita percaya begitu, percayalah bahwa berbuat baik itu bahagia itu ada di mana-mana. Yang penting saya sampaikan tadi bahwa coba kalau sang Buddha tidak perhati diri dulu, tidak bisa bangun agama Buddha. Kalau sang Buddha tidak tercapai jadi Buddha, dhamma tidak akan lahir di agama Buddha sampai sekarang. Tidak ada dhamma untuk kita. Dan beliau juga tidak akan kehabisan hibiku upasampada melahirkan sangka buat jaga dilawat harta Buddha Dhamma. Beliau pintanya, para biku tidak punya anak dan sambut tapi saat jadi biku buat jaga harta Buddha Dhamma, dihara lah, betul kan? Dapat ibadah, jaga agama Buddha, bukan jaga wihara, jaga kuti, jaga dhamma salah. Beliau jaga adalah tolong yang mulia para biku sangka, tolong menjaga harta manusia dulu. Apa itu? Tolong sampaikan kepada para umat supaya mereka libut-libutan tentang libut makanan. Gimana caranya? Tolong ibunya pula-pula atau sungguh-sungguh dinafkah. Ada nggak orang yang baik hati yang suka berbagi? Atau pelit semua? Kalau pelit semua, biku juga lepas juga semua. Makan apa? Betul nggak? Hati juga ikut lepas. Nah, tapi sudah 2.570 tahun. Bina mata, buktikan tadi pagi. Lindu Buddha tidak. Sangkanya gimana? Makanannya melimpah ke depan. Kalau kita nih, apa tahu nggak? Besok makan apa? Kalau hati bina mata, makan di depan udah banyak daripada di belakang. Betul kan? Itu dibuktikan setiap hari berbuat baik fisik pun. Itu harta dari mana? Harta itu dari ajaran Buddha. Berbuat umat memahami tentang berdana itu berbahagia. Jaga sila juga bahagia. Meditasi juga bahagia. Mendengar dhamma juga berbahagia. Di bahagia ini enteng tidak? Badan juga enteng. Tidak ada masalah rugi dan untung. Coba kalau ada kegiatan duniawi, hajatan atau ada upacara, tamu hadir, udah habis 1.000-2.000 orang itu utang. Selesai tamu pulang, minyak anginnya, aduh, tamu pulang semua, pusing, gitu loh. Teman saya utang nikah, tapi punya anak, istri masih kapan bayar. Sudah punya anak satu, uang susu ibunya belum lunas. Nah kan? Kalau tanya, libur sampai kapan tuh? Nanti ya, nanti. Itulah kamu nggak lunas, uang nikah kita ya belum lunas. Punya anak satu, uang nikah kasih mertuanya belum punya. Coba, duniawi itu nikah satu kali menderitanya berapa kali-kali. Kalau pantai Waisak berapa kali-kali pantai nggak punya utang. Umat bisa juga ada untung. Bahagia banyak begini. Siapa yang bisa bikin bahagia sekaligus 1.000 orang sih? Kalau bukan dhamma, betul nggak? Coba kalau kita punya anak, contoh. Biaya anak SD, SMP, SMA, SSS apalah. Lebih baik es krim. Ada alasannya. Biaya bapak buat anak, makannya anak, sebelum ke sekolah, ini uang jajannya anak, jangan lapar di sekolah. 19 tahun, tahu nggak? Biaya seperti hujan, nggak ada tahan-tahan biaya. Setiap kali stok kalau di meja, ambillah sebelum ke sekolah. Uang makan, betul nggak? Nah, kemudian 19 tahun pulang lebih 20 tahun. Dapat sesudah tamat wisuda. Kok dapat pereta doang 20 tahun?
dapat segitu tanda tangan kecil gini kan, dapat segitu nak, iya guru kasih segini tanda-tanda tamat. Ternyata selesai itu bilang, mak saya sudah dapat pekerjaan, dapat duit mak, tapi saya mau kirim ke mak belum cukup, kan itu buat makan saya. Hah? Mama kasih seberapa tahun juga uang makan. Setelah kamu selesai sekolah, selesai pekerjaan setiap bulan dapat gaji, juga uangnya uang makan. Tiba-tiba telepon, mak aku mau nikah. Ya uang udah habis buat makan, sekolah. Sekarang kamu cari duit juga buat makan. Sekarang jadi mantu orang lain. Aku dapat apa punya anaknya? Dapat apa sih? Dapat apa sih? Wisuda juga dia sendiri yang punya, nempel di dinding. Uang sudah berapa tahun matematika. Betul kan, setiap hari kasih makan. Ternyata uang makan. Selesai sekolah, saya pikir dia bukan uang makan. Kerja-kerja, balik lagi, mak, agak susah juga, saya butuh makan. Uang makan lagi. Lah kenapa cari uang makan seberapa tahun susah orang tua? Kenapa cari sendiri dari awal ya? Kenapa dikulung di sekolah kelamaan? Pate bikin kebun 20 tahun 10 hektar udah makan buah semua. Kalau anak ibu belum tentu buah. Kenapa? 20 tahun masih cari nasi loh. Betul nggak? 6 bulannya padi udah buah. 6 bulan pisang udah buah, wisuda udah berapa kali saya punya. Berhasil tidak? Berhasil. Maka saya udah pintar, saya tidak mau tanam kebajikan ke duniawian seperti itu. Saya udah suruh jadi samanera. Kenapa? Kalau sudah jadi samanera, apa tahu nggak? Mandiri hidupnya. Betul nggak? Kalau lamula mau apapun, lamula sebenarnya pertama di Buddha Sasana pindah patah. Kenapa? Berbuat baik dapat silena suka tinggi. Cari bahagia juga, dari rezeki juga. Seperti kita. Makanan juga dapat, sila juga dapat, samadhi juga dapat, pannya juga dapat. Pannya yang kita bagikan ke umat inilah untuk makanan batik kamsai selanjutnya. Untuk nanti tidak ketemu orang jahat, besoknya ketemu yang disebutkan umat yang baik hati. Kapan juga ketemu lagi. Kenapa? Hati ketemu umat juga begitu. Malah saya tidak ingat apa-apa. Hanya ingat bahwa beliau semua, Bapak Ibu itu menjadi salah satu atap Buddha Sasana. Ikuni, Ubasok, Ubasika, sama semua ini kedua kabudi semua. Maka jadi sekarang kita buktikan berbuat baik itu artinya sampai kapanpun dari kebun nggak punya umat satu orang pun sekarang buat umat. Belum ada pohon pun sekarang mungkin bisa 500.000 pohon sudah ada untuk nafkah. Bukan di sekolah buat cari nafkah. Sekolah adalah berbuat tak. Sekolah ada ucapan yang baik, sekolah itu adalah jadi orang bijak. Maka saya udah pintar ya, titip agama kepada orang bijak. Betul kan? Bukan titip sama orang yang pandangan yang tidak baik atau ucapan yang tidak benar atau perbuatan. Maka titip ke Bante, hati juga diajarkan tentang tidak boleh kemerkatan, tidak boleh bencian kemarahan, tidak boleh pandangan salah. Hidup kita anicang. Hati saya juga mau punya kebun yang hak milik aja. Tapi anicang kan nggak ngomong begitu. Anicang, jangan keberkatan dengan apapun yang sedang berubah. Anicang usia, anicang tua, anicang sakit, kematian juga anicang. Seperti cium angin, cium lewat. Dengan coba kalau kata aja betul. Kalau benar hari ini kita terakhir, bagaimana? Semua juga. Musa dipinjam nama Bante Kamsai punya kebun punya Bante Kamsai lagi, lupa kata. Begitu aja kan? Tetapi pada suka itu, air adalah air. Badan kita dari tanah balik ke tanah. Bikin sedih sendiri juga tidak kelepahan dhamma. Bikin orang sedih juga tidak. Maka
Bapak sampaikan bahwa jangan kenapa-kenapa. Badan ini dari tanah, makanan tadi kan dari tanah, betul kan? Nah, balik lagi ke tanah. Ingat kalau kita unsur meninggal dunia, badan kita berubah wujud menjadi unsur tanah. Berarti badan dari tanah. Kalau sudah mati, tarik nafas masuk keluar, tidak ada lagi, akan apa tuh air keluar dari tubuh, kering, betul nggak? Kalau badan nggak punya tanah, nggak ada begini lagi, nggak ada dalam, nggak ada kering. Berarti air balik ke air. Dia akan keluar dari tubuh kita, keluar ke alam. Ini hukum alam begitu. Api sama juga. Api di dalam dia terbakar diri sendiri. Kalau nggak ada air, berarti api kebakaran di dalam lama-lama juga lenyap seperti kebakar. Berarti api di dalam juga sudah cukup. Kalau sudah tidak bisa digunakan lagi di dalam, dia juga keluar hawa panas itu. Dan juga angin, kalau tidak pakai teknik nafas, nggak mau keluar, nggak mau masuk lagi, balik dia juga keluar, balik lagi ke api, air, tanah, angin. Sampai di situ doang. Maka kita jangan terlalu pusing sama tanah, air, api. Dijaga, dilawat dengan baik, udah cukup. Batin itu yang Fatih bilang, Waisak hari ini, Waisak batin. Apa itu? Bertekad payung sebelum hujan. Payung sebelum hujan itu adalah seti. Kesadaran itu berbuat kita jangan sampai hati kita marah, jangan bicara mulut marah orang lain. Hati kita keberkatan, jangan keberkatan dan perbuatan di luar. Di hati udah cukup, kalau tidak baik. Jangan dia lolos ke ucapan dan perbuatan. Maka kita bertekad bersama bahwa kita sebagai manusia, buktikanlah bahwa sila suka tinggal itu benar nggak melaksanakan sila. Coba dulu seminggu, coba dulu 2 minggu, 3 minggu, hidup kita berubah. Ingat, kalau kita lupa, seperti ada seseorang, beliau punya tapak inapan, beliau punya kebun tebu, punya semua itu, tetapi mati-matian pekerjaan 24 jam tidak akan untung. Karena hati bukan diciki di situ. Diciki dari mana? Diciki dari sosial, halus sosial. Kalau tidak sosial, tidak bahagia dan tidak punya sila, suka tinggal, harta juga tambah, bahagia juga nggak tumbuh. Sucikan hati apalagi. Maka jangan dipaksa. Kalau nanti bikin suasana upacara Buddha Dhamma, nanti sedikit pun hati nggak khawatir akan sukses atau tidak. Karena kebiasaan sukses, kebiasaan kata sukses. Tidak ada khawatir tentang sukses kebahagiaan orang seperti kerja sama orang baik hati, kerja sama orang yang memiliki sila sama sila jodoh, dan juga bijak sama bijak lebih enteng lagi. Maka hari ini kebun persahabatan itu berkumpulkan orang baik begini sebanyak begini, tahu nggak? Ini bahagia bisa lama. Di Purwakarta ini lata-lata kenang hati kapsai kala-kala hati kansa bisa berkumpul orang seperti ini lalu berbuat kebajikan yang luar biasa. Yang saudara tadi malam tadi juga pergi upacara melantikan Pak Kiai, betul undang betul itu pergi. Tidak ada pilihan, hati bilang agama di hati. Saya percaya perbuatan dengan ucapan kita. Buktinya, pergi sopan sama sopan, mereka itu sangat bahagia kehadiran hati. Hati juga bahagia diundang. Nah, maka hidup kita kemanapun sama aja manusia. Nah, karena sang Buddha bersabda apa? Semua satu satu. Pergi dengan bahagia. Pergi bikin suasana tenang. Pergi bikin suasana jadi orang bijak. Pergi aja. Kalau pergi, kunci, sama ketemu dia sama marah dia, stop. Kalau mau keberkatan, saya mau bikin orang bangkrut, stop. Kalau mau tambah aja bodoh, stop. Jangan lakukan itu. Karena tambah menderita orang lain. Nggak usah. Anggap aja udah diterima karma buruk yang lampau kita, lalu kita cepat-cepat ganti karma yang terbaru supaya kita awet lagi
seperti ikan. Ikan walaupun ada air, air nggak ganti-ganti, gara-gara ikan juga nggak hidup. Betul kan? Cepat-cepat diganti karma buruk kita. Mudah-mudahan, ya kan, hari ini hari bahagia. Tolong ya, hari ini hari kita bahagia dengan Silena sudah ganti ketemu para biku sangka yang bersila adalah utama. Kedua, kalau sudah ada baik begini, tolong jangan tolong dibuat, jangan tolong di jalan, dijaga sampai ke rumah mulutmu. Betul kan? Badan juga jaga baik sampai oleh-oleh. Kalau keluar tanya, mama pulang lewat, senyum dulu dong. Betul kan? Tolong jadi tanya positif. Betul kan? Positif aja. Oh, di situ ada suasana itu banyak pendapatannya, doanya, mendengar damaknya, lalu Tri Suci Waisak. Sang Buddha Tri, betul kan? Apa? Budang Serenang, nah, sudah melindung. Damang Serenang, melindung. Sangkang Serenang, melindung. Sampai ke rumah, rezeki 100 kilo, oke. Nah, saya yakin ini jalan rezeki hari ini. Kenapa? Karena Silena setingganti Silena kesampada. Kalau setidak bahagia rezeki pasti ada di badan ucapan. Sucikan hati dan pikiran pasti dapat di suara hati kita. Nah, itu berarti ini jalan kebenarannya. Maka ada kita berkumpul ini berapa kali-kali apa? Sang Buddha juga lahir juga untuk kita, tua juga untuk kita, sakit untuk kita, meninggal dunia juga untuk kita jadi contoh. Supaya apapun juga lebih baik kaya dan suci. Kaya itu nomor 2, suci nomor 1. Cara dengan hati. Maka Bapak Ibu jangan membosankan kalau dunia ini mau damai. Damai dengan ucapan yang sopan santun. Damai dengan berbuat kebaikan. Damai dengan sucikan hati dan pikiran. Karena ada kemarin Bante sering sekali bawa buah-buahan turun di kebun titip ke umat semua yang pernah titip bibit Bante kembalikan buah loh. Bukan Bante cabut pohonnya kasih orang lainnya. Titip pohon ditanam di di lawan. Bante bawa buahnya sekarang turun di kebun. Senang nggak kalau begitu? Butuh titip nggak? Butuh titip. Kalau siapa yang suka musang king, besok datang bawa musang king ya. Sudah tahu Bante nggak punya, minta yang punya. Bante saya nggak mau dong, ini saya mau yang musang king. Saya juga dapat titip saya. Namanya belum tanam biar jadi buah. Ya. Tanam dulu dong kalau buah. Setidaknya Bante ingat nggak? Musang king saya sampai sebesar mana? Itu saat jawab. Oh ada di pojok itu sudah 2,5 meter ke, sudah mau berbuah. Itu baru saya tanya. Ini maunya apa coba? Masa minta sekelin singkong? Mana ada? Saya bilang tidak ada jagung, ada coba, pasti ada singkong. Yang ada, kenapa nggak diminta? Coba. Tangan Bante pegang apa? Es krim jagung. Bante saya minta coklat. Coba. Tangan Bante udah kasih coklat. Mintanya apa? Mintanya jagung. Bikin pusing nggak sih? Sehingga minta yang ada dong. Jangan minta yang nggak ada. Nama juga nggak ada diminta. Pusing nggak saya ya? Kira-kira es krim singkong ada nggak sih? Belum ada kan? Pati siap 2.000, akhirnya kecewa. Minta es krim singkong. Dapat dari mana? Saya juga nggak tahu es krim singkongnya ada di mana. Nggak ada. Akhirnya es krim masih ada lebih. Kenapa? Nggak ada singkong. Umat juga. Iseng. Makanya lucu karena manusia. Sudah ada ini, maunya di sampingnya. Sudah ada di samping, maunya ini. Ada masalah cuma 2 macam. Kalau nggak ada ini, tuh ada itu. Ada aja. Betul kan? Padahal sudah makannya udah selesai, jangan dipilih-pilih. Mendingan tuh. Maksud saya, rasa bahagia, rasa menderita, ganti-gantian. Nggak apa-apa, jangan terlalu takut kecewa. Saya juga mau lebih tak apapun juga ada. Tapi kesaktian kan beda lagi. Kalau kesaktian mungkin saya punya, saya bulan bukan orang kesaktian.
Tapi hari ini lumayan sakti juga, hari ini bisa bagi makanan 2.000 orang masih makanan utuh. Ini sakti banget, saya nggak tahu nih. Nah, intinya jangan pulang dulu dihabisin. Nah, karena masyarakatnya nggak makan malam, bagaimana saya? Saya juga menderita kalau makanan banyak, nggak makan, pusing juga. Betul kan? Mudah-mudahan hari ini semua oke kan? Kalau nanti ajak lagi datang lagi nggak? Nah, datang aja, karena besok ada musangking. Mudah-mudahan ada musangking. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang menjalankan bahagia dengan Dhamma, bahagia dengan Buddha, dengan Dhamma, dan dengan Sangha. Inilah bahagia yang dapat, bahagia dengan Buddha, bahagia dengan Dhamma, bahagia dengan Sangha. Ini Santri Ratana. Kalau ada ini, karma baik muncul di mana-mana, baik ucapan juga senyum. Hari ini umat ajak saya senyum itu dari pagi sampai sekarang. Ada foto loh. Nggak tahu, saya juga panas, saya juga capek, senyum juga. Nah, kan? Kadang-kadang jaga image susah juga loh. Capek-capek, lapa-lapa, mau pingsan juga harus senyum. Dikit-dikit, bukan lihat pasti capek, senyum dong, Bante. Ya. Oke, ya, terima kasih banyak. Semoga kita hidup dengan bahagia, baik di Buddha Sasana, di Dhamma, di Sangha, dan juga di Dana, di Sila Samadhi. Semua pada ini bahagia yang tidak akan melupakan, seperti mudah-mudahan ini sebab akibat bahagia milik bayangan kita. Ikut kita sampai kapanpun. Ketenangan ikut sampai kapanpun, kebijaksanaan ikut sampai kapanpun, walaupun kalau meninggal dunia, harta ini tetap milik kita. Ya, terima kasih. Semoga kita hari ini dengan senang puncak-puncak Waisak tahun ini juga di kebun persahabatan. Kemudian pada puncak di Waisak di Borobudur, di mana-mana pun tetap puncak paling berkumpul umat banyak ada di kebun persahabatan. Terima kasih. Anumodana sape sata bhawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Mulia Bhikkhu Kamsa itu Mano Mahatera atas wejangan khotbah Dhamma yang telah disampaikan untuk kita semua. Semoga apa yang Bante sampaikan dengan segala arahan dan bimbingan beliau dapat memberikan cahaya kebijaksanaan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, setelah kita mendengarkan Dhamma Desana dari Bhikkhu Sangga, maka berikutnya adalah kita akan bersama-sama bersiap untuk melakukan suatu kebajikan di ladang yang subur dengan melakukan Sangha Dana. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan segala bentuk perlengkapan Cattopacaya, bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan bagi Anda yang belum sempat mempersiapkan, kami informasikan bahwa panitia telah mempersiapkan beberapa paket persembahan Sangha Dana yang bukan hanya jubah ataupun perlengkapan-perlengkapan kebersihan ataupun kesehatan, tetapi juga ada perlengkapan seperti alas daripada minum dari Bhikkhu Sangga, cangkir-cangkir khusus yang digunakan para lumpo atau para Bhikkhu Sangga. Juga ada persembahan Sangha Dana berupa bunga-bunga pot yang sudah dirangkai, yang Bapak Ibu bisa dapatkan di meja registrasi di depan dari Dhammasala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, mari bersama-sama kita bersikap anjali. Kita akan bersiap untuk membacakan Sangha Dana Gatha sebagai pengawalan kita untuk mempersembahkan Cattopacaya kepada Bhikkhu Sangga. Kita akan bacakan wacana Pali dan terjemahannya secara bersama-sama. Adamayang Sangha Dana Gathayo Bhagavate. Namo tassa bhagavato arahato
Sama Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhasa. Imani mayang bante sanghadanani sapariwarani biku sanggasa ono jayama sabindo bante biku sangho imani sanghadanani sapariwarani patigan hatu amhakan digarata hitaya sukaya. Kepada yang mulia Biku Sangga kami mempersembahkan sanghadana dan barang-barang perlengkapannya kepada Biku Sangga. Semoga Biku Sangga sudi menerima persembahan dari kami untuk kebahagiaan kepada kami dan sanak keluarga untuk selama-lamanya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk persembahan jubah dan perlengkapan lain bisa langsung diberikan kepada Biku Sangga. Untuk dana berupa amplop atau angpau bisa dimasukkan ke dalam kotak dana. Silakan.
Semoga semua
persilakan Bapak Ibu yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan persembahan sanggadana bisa melalui 3 titik di Dhammasala Tengah, di Dhammasala Samping atau yang terdapat patung kura-kura, ataupun di Dhammasala Anggrek di tempat Dhammasala yang baru. Kami persilakan. Ya baik Bapak Ibu, setelah persembahan sanggadana telah dilangsungkan, bersama-sama kita akan bersiap untuk melakukan pelimpahan jasa yang nantinya langsung dilanjutkan dengan pemercikan tirta parita oleh Biku Sangga. Kita kembali menyatukan hati dan pikiran kita dengan tekad dan kesungguhan bahwa semoga dengan segala kebajikan yang telah diperbuat dapat mengondisikan kebahagiaan bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi para leluhur yang berhubungan karma dengan kita semua. Kepada Biku Sangga, dengan hormat kami persilakan. Ya, baik. Setelah kita melakukan berbahagia dengan keyakinan bahwa perbuatan baik itu akan baik, yakin kepada ucapan baik akan baik, yakin kepada pikiran baik akan baik, sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Mau apapun bisa dari diri sendiri. Yang penting kapan dimulai. Seperti hari ini, bahagia bermacam-macam dan tidak ada alasan dan tidak ada setunggu bahagia kapan dapat. Omong baik sekarang, kuping kita mendengar suara yang baik, betul nggak? Kita berbuat baik juga badan kita dapat ketika pikiran yang baik, hati kita bahagia. Dapat semua ini yang ada tertunda dan tidak yang lampau dan yang akan datang. Berarti hari ini hari yang baik. Kalau besok begini lagi, besok yang baik. Berarti minggu yang baik. Setiap hari musa pikirin karenda lagi. Karenda ada diri sendiri, betul nggak? Musa bilang hari libur, hari yang baik, belum tentu. Hari baik, hari berbuat baik, hari baik, hari ucapan baik, hari baik, hari niat baik. Itu sesuai dengan ajaran Buddha.
Yatha pura paripurenti sakarang ewa ito dinang petanang upakapati icitang yaditang bum pamewa kimicantu Sathe puryantu sangkapakan ho panarang so yatha manito tira so yatha Đốc viên đi yo Tôn sang hoa rê hoa na ta tu na tên tao văn ta ra tu vi yên bao con hoa thiên thiên sa tu trang vô an ta
กิเลสยันโตบุติอาโนเลจังกยานังงานเดียวกันโนเอวังดาวังวิทยาโหอิทยาตุชยมังคะเลนะภราวิตาปันลังเกตุเสมไปภาวิโกคะเลวิเดเกสัมภะปุญญานังปังปังปันโดปันโมปันติสุนาปันตังสุมังปันลังสุปังปันตังสุโหติปังสุปันโนสุโมโหตุเยตังพระมัจจามิโยปัญญากินังปายกรรมังภากินังปัญญากินังมัตโตปัญญาเพียงปัญญากินังปัญญากินังกันตวันนาราภันตาปาทิเลสาธุสาธุสาธุ Setelah Biku Sangga usai membersihkan tirta parita, pemberkahan untuk kita semua, selanjutnya kita akan mengambil posisi untuk duduk bersimpul lutut dan bersikap anjali. Kita akan memberikan penghormatan dengan bernamaskara sebanyak 3 kali kepada Biku Sangga sebagai bentuk penghormatan dan tanda terima kasih atas bimbingan dan kebersamaan pada rangkaian peringatan Trisuci Waisak di kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan mengucapkan Okasa Wandami Bante, kemudian bernamaskara sebanyak 3 kali. Okasa Wandami Bante. Selanjutnya kita akan kembali mengakhiri rangkaian puja perayaan Waisak Kebun Persahabatan pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026, dengan memanjatkan nama Karagata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavata abhivademi swakato bhagavata dhammo dhammang namatami Supatipano bhagavato sawakasangho sanghang namami Sabe jata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan ada skema yang sedikit berbeda. Biasanya Biku Sangga akan meninggalkan ruangan dan masalah terlebih dahulu. Namun kali ini kita dipersilakan, nanti boleh diiringi juga dengan teman-teman dari vokal. Umat-umat bisa keluar dari arah paling sebelah kanan sana menuju gerbang sebelah sini, karena Biku Sangga akan membagikan buah dan juga souvenir sebagai bentuk tentunya sukacita dalam semarak perayaan Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang berada di paling kanan sebelah sana, bisa terlebih dahulu satu garis keluar, segaris demi segaris, nanti akan melewati
meja daripada para Dikti Sangga untuk mendapatkan souvenir berupa gelang dan juga perlengkapan lainnya. Terima kasih. Dengan ini Bapak Ibu sekalian, kita mengakhiri seluruh rangkaian puja dalam perayaan Trisuci Waisak 2026 Kebun Persahabatan Kabupaten Purwakarta. Semoga dengan segala berkah baik yang kita lakukan ini dapat membuahkan kebahagiaan dan sukacita untuk kita hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Sambil sama bawa bersuci tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Kepada vokal grup kami persilakan. Yang lagi Pak. Ya. Oh iya. Cek. Cek. Lebih. Seorang pangeran, calon putra mahkota, melihat 4 peristiwa. Duka, tua renta, sakit dan kematian, serta seorang petapa. Gelisah di dalam hati, terlintas selalu siklus derita dalam dunia. Istana yang megah, keluarga tercinta, dan hartanya yang berlimpah tak mampu menghalang keinginan mulia mencari satu jawaban asal mula dan penyebab derita manusia dan jalan utama pelenyapnya. Dia sang pangeran Siddhartha meninggalkan istana dan segala isinya dengan berbekal satu tekad mengungkap rahasia duka dan samsara. Coba sederhana hutan pelindungnya, jalani hidup sebagai petapa. Lagi deh. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur atas persembahan dana yang telah mendukung kesuksesan daripada rangkaian perayaan Waisak kita 2026 di Kebun Persahabatan. Pertama kepada Wihara Buddha Meta Arama, kepada guru umat dari Thailand, kepada Ibu Delima dan teman-teman, kepada Bapak Rusmin dan Ibu Cynthia, kepada Ibu Kiak Indiana, kepada Bapak Edi dan Ibu Samsan, Bapak Tami Widianti atau Soh Cinti, kepada Bapak Timling dan Ibu Helu, kepada Ibu Mega, Ibu Nancy, Setia Takasila, dan Pondok Meditasi Asri Jaga Sampurna Bekasi. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur stand makanan dan minuman yang telah berpartisipasi dalam perayaan Waisak Kebun Persahabatan 21 Juni 2026. Di sini ada stand Saudari Ervina, kemudian Buddha Meta Arama, tim Thailand, Ci Delima, kemudian Bapak Himawan, Ibu Tania, Sekolah Dharma Widya, Ibu Cu Handayani, Ibu Emi Jambi dan kawan-kawan, Setia Dharma Widya, Saudari Fierti,
Bapak Edi, Ibu Suryana, Ibu Dian, Bapak Hari, dan Ibu Yani, Bapak Agus dan Setia Damarwati, Setia Dharma Widya, Emak Yaya, keluarga Alex, Bapak David, Yuni, Ibu Jen dan kawan-kawan, Ibu Yulian, Ibu Ma'uun, Ibu Mawar, Ibu Selvi, dan Ibu Yung serta seluruh partisipan lainnya. Terima kasih kami ucapkan atas segala bentuk dukungan secara moral dan spiritual kepada kami semua, sehingga kesuksesan perayaan Waisak 2026 Kebun Persahabatan dapat berjalan dengan baik dan membuahkan berkah bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Istana yang megah, keluarga tercinta, dan hartanya yang berlimpah tak mampu menghalang keinginan mulia mencari satu jawaban. Asal mula dan penyebab derita manusia dan jalan utama pelenyapnya. Dia sang pangeran Siddhartha meninggalkan istana dan segala isinya. Dengan berbekal satu tekad mengungkap rahasia duka dan samsara, coba sederhana hutan pelindungnya, jalani hidup sebagai petapa. 6 tahun sudah perjuangan suci, tercapai penerangan sempurna.